Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya, Kang Restu. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu sehat, baik dan dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah horor. Dan sebelum masuk ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Klik lonceng notifikasinya serta like video ini agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari channel Restu Horor. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama lagi. Bagaimana kisahnya? Ini dia ceritanya. Kisah ini berawal dari seorang laki-laki bernama Doni. Sejak kecil Doni adalah anak yatim piatu. Bapaknya Doni bekerja sebagai tukang panjat pohon. Bapaknya Doni ini meninggal jatuh dari pohon kelapa saat Doni masih berusia 2 tahun. Sedangkan ibunya meninggal karena serangan jantung saat Doni berusia 12 tahun. Hingga sekarang Doni pun yatim piatu. Doni pun diasuh oleh neneknya. Neneknya ini bekerja sebagai tukang penganyam bakul yang kadang tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Pernah Doni dan neneknya ini tidak makan selama 2 hari berturut-turut. Karena saat itu bakul-bakul buatan nenek tidak kunjung terjual. Setiap kali lapar, anak dan nenek itu selalu meminum air putih dengan maksud supaya perut mereka ini kembung dan menghilangkan rasa lapar. Tapi tetap saja walau Doni minum banyak air, perutnya malah kembung, tapi rasa lapar itu tak kunjung hilang. Saat itu Doni dan neneknya benar-benar kelaparan. Karena bingung, akhirnya Doni pun izin kepada neneknya untuk pergi mencari pekerjaan. Nenek dari Doni itu mengizinkan Doni untuk pergi. Namun sebelum Doni pergi, si nenek membekali cucunya sebuah keris ukurannya kecil. Kalau dimasukkan kantong, keris itu pasti akan muat. Ucap si nenek saat itu. Simpan keris ini buat keberuntungan kamu ya, Cuk. Doni pun menerimanya. Doni kecil dengan perutnya yang lapar meninggalkan neneknya saat itu. Dia tidak tahu mau pergi kemana. Doni hanya mengikuti hatinya saja. Dia berjalan ke arah barat dan keluar dari perkampungan. Tidak ada bekal apapun yang dibawanya saat itu. Kedua kakinya juga nyeker. Baju Doni juga sangat kumal dan juga tipis. Dia melewati kampung demi kampung. Hingga akhirnya Doni pun ambruk karena sudah tak tahan lagi dengan kelaparannya. Tubuhnya tidak bisa bangkit lagi, dia pun benar-benar sudah kehabisan tenaga. Doni merasa saat itu dia bakal mati saat itu juga. Hingga singkatnya, Doni yang kelaparan itu dia pun terkapar di jalan setapak selama 3 hari 3 malam. Tidak ada seorang pun yang menemukan Doni saat itu. Tapi dia saat itu masih bertahan hidup. Perlu diketahui, kalau jalan setapak itu adalah jalan menuju kampung Bojong Pinang. Tinggal beberapa kilometer lagi Doni sampai di kampung itu. Tapi memang saat itu tubuhnya sudah tidak berdaya. Dia masih terkapar di jalan setapak. Hingga menjelang malam, melintaslah delman di jalan setapak itu. Ketika melihat ada orang terkapar di sana, pengendara delman itu pun berhenti. Dia adalah seorang wanita yang turun dari delman tersebut. Wanita itu cantik sekali dan berpakaian seperti bangsawan. Dia kaget melihat ada anak kecil yang terkapar di tengah jalan sepi. "Kamu kenal anak ini?" tanya wanita itu pada Pak Kusir, si pengemudi delman. "Saya nggak kenal, Bu. Mungkin dia berasal dari kampung sebelah," jawab Pak Kusir itu. Usut punya usut, wanita itu bernama Inggit. Dia istri dari orang terkaya di kampung Bojong Pinang. Dia menaiki delman ini hendak menjenguk saudaranya yang baru melahirkan di kampung sebelah. Tapi saat melihat ada yang terkapar di tengah jalan, Inggit benar-benar kasihan melihatnya. Inggit lalu memperhatikan anak itu dan ternyata si Doni ini masih hidup. Kedua matanya berkedip-kedip, tapi Doni tidak bisa mengucapkan apapun. "Kamu dari mana, Nak?" tanya Inggit. Dia jongkok sambil menatap Doni. Doni hanya bisa menjawab dengan bahasa isyarat. Perlahan dia pun menggerakkan jarinya dan menunjuk ke arah timur. Pak Kusir yang mengikat tali kuda itu pun ke batang pohon kecil. Dia mendekat ke arah Doni. "Oh, dia ke atas delman ya, Pak?" pinta Inggit kepada Pak Kusir yang menurut saja.
Lalu singkatnya Pak Kusir pun membopong tubuh Doni ke atas delman. Doni pun saat itu dibawa oleh Inggit. Sepanjang perjalanan dia diberi makan nasi ketan. Doni memakannya dengan sangat lahap. Perlahan dia pun bisa berbicara. Hingga saat itu Doni pun bilang kepada Inggit kalau dia ini berhari-hari sudah tidak makan. Doni juga minta tolong kepada wanita itu untuk memberi neneknya makanan. Hingga singkat cerita, setelah Inggit menjenguk saudaranya, dia pun langsung pergi ke rumahnya Doni untuk menolong nenek itu. Inggit lalu mengambil nasi dan lauk pauk dari rumah saudaranya. Namun saat itu nasib buruk pun menimpa nenek itu. Saat Inggit dan Doni sampai di sana, nenek itu ternyata sudah meninggal. Dia pasti mati kelaparan. Di kampungnya Doni memang sedang terjadi paceklik. Warga di sana memang banyak yang kelaparan dan juga hidup yang susah. Bahkan tidak sedikit yang mati karena kelaparan. Setelahnya neneknya Doni pun dimakamkan saat itu. Hingga singkat cerita pada satu hari kemudian, Inggit pun kembali menemui Doni. Wanita itu lalu menawarkan pekerjaan pada Doni sebagai pengembala kerbau. Kebetulan memang kerbau milik keluarga Inggit ini cukup banyak dan dia butuh tambahan penggembala. Doni dengan senang hati menerima pekerjaan itu. Nantinya Doni ini akan membantu Ki Sarkam yang juga bekerja pada Inggit sebagai pengurus kerbau. Pagi itu Doni meninggalkan rumahnya dan pergi bersama Inggit naik delman. Sepanjang perjalanan Doni bercerita kalau kedua orang tuanya ini meninggal saat dia masih kecil. Dia juga cerita kalau hidupnya ini serba susah, lantaran neneknya hanyalah seorang penganyam bakul. Inggit yang mendengar itu, dia pun semakin kasihan saja mendengar cerita anak kecil itu. Hingga setibanya di rumah Inggit, Doni benar-benar terkesima, lantaran rumah wanita itu sangat besar dan juga luas. Di belakang rumah itu ada kandang kambing dan juga kerbau, peliharaan dari keluarganya Inggit. Doni berdiri di depan rumah Inggit dan tak lama kemudian keluarlah seorang lelaki yang berumur kisaran 36 tahun. Lelaki itu mempunyai kumis yang sangat tebal. Dia memakai jas hitam dan sarung batik berwarna keemasan. Lelaki itu adalah Raden Jayakusuma. Orang-orang biasa manggilnya sebagai Raden Jaya. Dia adalah orang terkaya di kampung itu. Raden Jaya mempersilahkan Doni masuk ke dalam rumahnya. Doni pun disuguhkan buah-buahan dan makanan-makanan enak. Raden Jaya dan Inggit benar-benar baik kepada Doni. Mereka juga memperkenalkan Doni pada Ki Sarkam, salah satu penggembala kerbau yang juga bekerja untuk keluarga Inggit. Melihat penampilan Ki Sarkam, Doni pun sangat bergidik ngeri. Dia memakai baju hitam dan juga celana hitam. Ada golok yang terselempang di pinggangnya. Dia duduk di samping Doni saat itu. "Nah, Doni, kenalkan, ini Ki Sarkam. Dia yang akan bimbing kamu dalam mengurus kerbau," ucap Raden Jaya saat itu. Doni mengangguk-mangguk saja. Ki Sarkam pun lalu memandangi Doni dengan tatapan tajam dan juga terkesan mengerikan. Sesaat kemudian dari kamar muncullah seorang perempuan yang amat cantik. Namanya Rara. Rara ini umurnya kisaran 9 tahun. Dia adalah satu-satunya anak dari Raden Jaya. Doni pun saat itu dibawa ke kandang kerbau milik Ki Sarkam. Dia lalu menyuruh anak itu untuk mengeluarkan seekor induk kerbau dari dalam kandang. Ragu-ragu Doni pun lalu memegang tali kerbau itu dan menyeretnya keluar kandang. Sebenarnya Doni ini masih takut mengurus kerbau. Dia takut diseruduk. "Kau bawa kerbau itu ke sana," suruh Ki Sarkam sambil menunjuk ke jalan setapak. Doni pun saat itu hanya menurut saja. Perlahan dia membawa kerbau itu ke jalan setapak, sedangkan Ki Sarkam mengikutinya dari belakang. Sepanjang hari itu Doni menggembala kerbau itu, sedangkan Ki Sarkam ini menjaga beberapa kerbau lainnya yang sedang makan rumputan. Setiap sore Inggit menyuruh pembantunya untuk mengantarkan makanan kepada Ki Sarkam. Dan pada sore itu, seorang perempuan pun muncul dengan membawa 2 rantang makanan. Dia menyerahkan makanan itu kepada Ki Sarkam. Setelah mengantarkan makanan wanita itu, dia pun pergi kembali. Sayangnya saat Doni mengambil makanan itu, Ki Sarkam malah menepis tangan Doni. "Aduh, kenapa ya, Mang?" tanya Doni kepada Ki Sarkam. Ki Sarkam pun tidak menjawab.
Dia membuka rantang milik Doni dan membuang lauk pauknya. Doni pun hanya boleh memakan nasinya saja. Memang Ki Sarkam ini orangnya kejam. Dia juga sering menindas para pekerja seperti Doni. Hingga penderitaan Doni pun tidak sampai di situ saja. Ki Sarkam juga sering memukuli anak itu lantaran melakukan kesalahan-kesalahan kecil. Punggung Doni pun membiru karena Sarkam memukul menggunakan tongkat kayu. Setiap malam, Doni ini meringis kesakitan di dalam saungnya. Sebenarnya dia ini sudah tidak kuat terus-terusan berada di sini. Tapi Doni tidak punya pilihan lain. Kalau dia berhenti dari pekerjaannya, dia pasti akan sangat kelaparan lagi. Makin hari tubuh Doni pun semakin kurus. Doni hanya memiliki sedikit waktu untuk beristirahat di saung. Berbeda dengan Sarkam yang setiap hari kerjanya hanya tiduran dan hanya memakan singkong bakar di dalam saung itu. Tak terasa kini tahun demi tahun berlalu. Doni pun telah tumbuh dewasa. Hingga kini di umurnya yang ke-23 tahun, dia masih bekerja untuk keluarganya Raden Jaya. Namun sekarang tugasnya sudah berbeda. Bukan lagi menjadi penggembala kerbau, melainkan menjadi penggarap sawah. Itu adalah tugas yang cukup berat. Doni pun diberi amanat untuk menggarap 5 petak sawah sekaligus per tahun. Dia sendiri mencangkul, menanam dan menjaganya dari serangan hama. Hingga singkatnya suatu hari saat Doni mencangkul sawah, tiba-tiba saat itu ada 2 orang ibu-ibu yang lewat di pematang sawah. Mereka membicarakan Rara yang terkena gigitan ular tanah saat main di kebun. Doni kaget. Dia pun langsung pergi ke saung dan menyimpan cangkulnya. Segera dia kenakan bajunya yang lusuh dan kotor oleh noda lumpur kering. Dia pun pergi menjenguk Rara, anaknya Raden Jaya. Hingga setibanya di sana, Doni melihat dia terkapar di atas tempat tidurnya, sembari meringis kesakitan. Ada gigitan ular di pergelangan kaki kanannya, dan juga bekas gigitan itu sudah membiru. Dan saat itu memang belum ada dokter. Raden Jaya pun mengobati putrinya dengan obat-obatan tradisional. Dia juga memanggil seorang tabib untuk menyembuhkan Rara, anaknya. Inggit ibunya hanya menangisi anak satu-satunya itu. Dia takut anaknya ini meninggal karena tidak sedikit kampung Bojong Pinang. Mereka semua mati karena digigit oleh ular tanah. Doni pun bingung apa yang harus ia perbuat. Dia juga tidak mempunyai ilmu apapun untuk mengobati Rara. Akhirnya saat itu, Doni hanya bisa membantu ala kadarnya saja, seperti mencari dedaunan yang diminta oleh sang tabib. Satu hari berlalu, kondisi Rara pun semakin parah. Lukanya membusuk, muncul juga benjolan-benjolan yang bernanah di kakinya. Tubuh Rara juga semakin lemah saat itu. Wajahnya pun berubah menjadi pucat. Doni merasa kasihan ketika melihat kondisi dari Rara. Seketika saat itu terlintas di benak Doni tentang keris kecil yang dulu pernah diberikan oleh neneknya. "Raden, maaf, boleh saya coba untuk mengobati Rara?" tanya Doni dengan sangat sopan. "Memangnya kamu bisa mengobati orang sakit?" tanya Raden Jaya. "Saya akan coba, Raden. Saya mohon izin dari Raden," kata Doni lagi sambil tertunduk kepada Raden Jaya. Hingga Raden Jaya pun mengizinkan Doni saat itu. Doni pun lalu mengeluarkan keris dari dalam kantongnya. Lalu dia tempelkan keris itu di lukanya si Rara. Tak lama kemudian, ajaibnya luka itu pun langsung tertutup dan kering saat itu juga. Melihat itu semua, Raden Jaya, Inggit dan semua orang yang ada di sana kaget melihat kesaktian keris yang dimiliki oleh si Doni. "Kamu dapat keris itu dari mana, Nak?" tanya Inggit yang menyerka air matanya. "Ini pemberian dari nenek saya yang dulu," jawab Doni. Doni juga tidak menyangka mengapa kerisnya itu sangat sakti. Hingga beberapa hari kemudian, Rara pun akhirnya sembuh total. Lukanya mengelupas, dia juga sudah bisa berjalan seperti sedia kala. Setelah melihat kesaktian keris yang dimiliki oleh si Doni, Raden Jaya pun ingin membeli keris itu dengan harga yang sangat mahal. Tapi dengan sangat sopan, Doni pun menolak tawaran dari Raden Jaya. Dia bilang kalau keris itu kenang-kenangan dari neneknya. Mendengar penolakan itu tidak membuat Raden Jaya marah. Dia malah semakin baik kepada Doni. Istilahnya si Doni itu sudah diangkat anak emas oleh Raden Jaya. Hingga sekarang saung tempat Doni tinggal pun diperbagus.
Makanan yang diantarkan ke Doni juga beda dengan para pekerja yang lain. Doni ini dikasih makanan yang lebih enak, seperti ayam bakar dan juga ikan emas bakar. Perlakuan istimewa yang diberikan Raden Jaya ke si Doni membuat Ki Sarkam ini iri kepadanya. Walau sudah tua, rasa dengki Ki Sarkam pada Doni ini tak kunjung hilang. Dia juga tidak mau bertobat dan selalu menindas para pekerja yang lemah. Tapi saat itu tidak ada satupun yang berani melaporkan perbuatan Ki Sarkam ke Raden Jaya, karena mereka ini takut akan ancaman dari Ki Sarkam. Ki Sarkam pun tertarik dengan keris kecil yang dimiliki oleh Doni. Dia ingin memiliki keris itu. Maka singkatnya, di tengah malam saat Doni tertidur di saungnya, Ki Sarkam ini mengendap-endap masuk dan mencari kerisnya Doni. Sebelum berhasil mengambil keris itu, Doni pun bangun dan menendang lelaki tua itu keluar dari saung. Tidak terima ditendang, Ki Sarkam lalu mengeluarkan goloknya. Hingga saat itu dia pun langsung menebas leher Doni. Tenggorokan Doni pun putus saat itu dengan darah acak-acakan. Pada malam itu, Doni pun tewas begitu saja. Buru-buru Sarkam mengambil keris kecil dari dalam sakunya Doni untuk menghilangkan jejak. Ki Sarkam lalu mengubur jasad Doni di belakang saung agar tidak terendus oleh orang lain. Setelah Doni dikuburkan, tanahnya ini diratakan dan ditimpa menggunakan kayu bakar. Sarkam juga membersihkan bercak darah di saungnya Doni. Usut punya usut, pembunuhan itu ternyata sama sekali tidak meninggalkan jejak. Dan pada keesokan paginya saat pembantu Inggit mengantarkan makanan untuk Doni, dia heran mengapa Doni ini tidak ada di saung. Pembantu itu pun lalu melaporkan kepada Raden Jaya. Raden Jaya kemudian memanggil Ki Sarkam. Saat itu Ki Sarkam juga pura-pura tidak tahu. Aneh sekali, tidak biasanya Doni tiba-tiba hilang, ujar Inggit. Dari kemarin saya di kandang ayam, Bu. Saya juga tidak melihat si Doni, kata Ki Sarkam. Dia pintar sekali menyembunyikan kepanikannya itu. Sungguh aneh. Kemana ya? Kata Raden Jaya. Saat mereka semua sedang bingung, tiba-tiba saja seorang laki muncul dari pintu rumahnya Raden Jaya. Raden Jaya, kata laki-laki itu. Saat Raden Jaya menoleh ke arah pintu, ternyata yang datang adalah si Doni. Dia tampak sehat walafiat. Dia pun tersenyum sopan sambil mendekat ke arah Raden Jaya. Wah, aku kira kamu pergi kemana, Doni? Kata Raden Jaya. Ki Sarkam pun terkejut saat melihat Doni muncul. Dia bingung mengapa Doni ini masih hidup. Padahal jelas-jelas malam ini Sarkam sudah berhasil membunuh pemuda itu. Maaf Raden, tadi saya lagi di sungai buang air besar, jawab Doni. Sarkam pun lalu meraba-raba saku celananya, dan ternyata keris kecil yang dia curi semalam juga sudah menghilang. Keris itu pindah ke tangannya si Doni. Tanpa bicara apa-apa lagi, Sarkam pun langsung pamit dari hadapan Raden Jaya. Wajah Sarkam pucat, dia seperti ketakutan melihat wujud si Doni. Loh, itu Ki Sarkam mau kemana? Tanya Inggit. Saya harus jaga kerbau, Bu, jawab Ki Sarkam. Ki Sarkam pun pergi dari rumah Raden Jaya saat itu. Doni juga sempat mengobrol dengan Inggit dan juga Raden Jaya. Tidak lama kemudian Doni kembali ke saungnya. Dia mulai mencangkul sawah dan beraktivitas seperti sedia kala. Pokoknya seperti tidak ada hal apapun yang terjadi saat itu. Saat Doni sedang sibuk mencangkul di tengah sawah, tiba-tiba Sarkam diam-diam menghampiri saungnya Doni. Dia mengecek ke halaman belakang saungnya itu dan memindahkan tumpukan kayu bakar saat itu. Sarkam lalu menggali tanah tempat Doni dikubur. Dan anehnya, jasad itu juga sudah menghilang. Hah? Apakah Doni sekarang menjadi hantu ya? Pikir Sarkam. Diam-diam dia ini mengintip dari balik pohon pisang. Si Doni masih sibuk mencangkul di tengah sawah. Tidak ada yang berbeda dari penampilannya. Dia masih seperti manusia biasa. Kedua kakinya juga napak di tanah. Ki Sarkam pun bingung dengan apa yang dilihatnya. Hingga saat itu, dia pun sengaja menghampiri si Doni. Doni, kesini dulu kamu, ucap Ki Sarkam. Doni pun saat itu menyekap keringatnya. Dia lalu meletakkan cangkul di tengah sawah dan berjalan menghampiri Ki Sarkam. Ada apa ya Ki?
Tanya Doni sambil memicingkan mata. Siang itu memang matahari sangat terik-teriknya. Tanpa basa-basi lagi, Ki Sarkam pun langsung menampar pipinya Doni dengan sangat keras. Doni pun mengadu kesakitan. Aduh, salah saya apa ya, Ki? Tanya Doni. Gimana caranya kamu bisa hidup lagi? Tanya Ki Sarkam. Maksud Ki Sarkam apa ya? Doni pun malah bertanya balik kepada Ki Sarkam. Ki Sarkam lalu menyentuh tubuh Doni. Pemuda itu benar-benar seperti manusia pada umumnya. Doni bukanlah hantu. Dia juga masih bisa merasakan sakit dan tubuhnya juga mengeluarkan keringat. Ki Sarkam mendesak Doni agar menjawab pertanyaannya. Tapi saat itu Doni juga tidak mengerti apa yang dibicarakan Ki Sarkam. Dengan kesal Doni pun kembali bekerja saat itu. Ki Sarkam masih bingung dengan pemuda itu. Hingga nanti malam dia ini akan merencanakan untuk membunuh Doni lagi dan memastikan kalau pemuda itu benar-benar tewas. Singkat cerita, malam pun telah tiba. Doni beristirahat di gubuknya saat itu. Seharian dia bekerja, badannya ini terasa sangat lelah. Doni pun lalu tidur dengan sangat nyenyak. Dan tepat di tengah malam-malam, Ki Sarki ini mengedap-ngedap lagi masuk ke dalam saungnya Doni. Tanpa ancang-ancang lagi, Ki Sarkam pun langsung menusukkan golok tepat di dada. Doni sempat teriak kesakitan, hingga akhirnya dia pun saat itu tewas seketika. Ki Sarkam takut kalau nanti Doni ini bangkit lagi. Hingga malam itu dia pun memikul jasadnya. Doni lalu dibawa ke sungai dan langsung menghanyutkannya. Ki Sarkam juga membersihkan bercak darah di saungnya Doni. Dia juga mencuri keris yang diyakini sebagai sumber kekuatan dari si Doni. Dan tepat pada keesokan harinya, tetap saja Doni ini masih hidup lagi. Sarkam yang melihat pemuda itu sibuk mencangkul di sawah. Lalu Ki Sarkam pun akan mengadukannya kepada Raden Jaya kalau Doni ini ternyata punya ilmu hitam. Singkat cerita, pada pagi itu, Ki Sarkam pun lalu mendatangi rumah Raden Jaya. Dia bercerita kalau Doni melakukan persekutuan dengan setan. Dan pemuda itu juga memiliki ilmu hitam yang bisa membawa malapetaka bagi warga kampung. Memang begitulah sifat dari Ki Sarkam yang senang mengadu domba dan juga memfitnah orang. Sayangnya Inggit dan Raden Jaya ini langsung percaya saja dengan apa yang dikatakan oleh Ki Sarkam. Lain halnya dengan Rara, dia tidak percaya sama sekali dengan kesaksian dari Ki Sarkam ini. Hingga waktu itu Doni pun dipanggil. Dia ditanyai oleh Raden Jaya soal ilmu hitam. Doni pun bingung mengapa dia tiba-tiba dituduh punya ilmu hitam. Ayo, ngaku saja kamu, bentak Ki Sarkam. Dia ini sangat kesal dengan pemuda itu. Tapi saya tidak punya ilmu apa-apa, Ki Sarkam. Saya hanya seorang kuli cangkul, jawab Doni dengan ketakutan. Raden Jaya pun saat itu angkat bicara. Sarkam, apakah kamu punya bukti kalau Doni ini penganut ilmu hitam? Tanya Raden Jaya. Raden, dia ini bisa sembuh dari lukanya dengan sangat cepat. Apalagi kalau namanya bukan ilmu hitam. Kita lukai saja Doni. Buktikan kalau dia itu bisa menyembuhkan lukanya dengan cepat, jawab Ki Sarkam. Jangan, apa-apaan ini? Ayah jangan mau diadu domba seperti ini ya, kata Rara sambil memegang lengan Raden Jaya. Ya sudah Doni, silakan kamu kerja lagi, ucap Raden Jaya saat itu. Benar kata si Rara kalau si Sarkam ini ternyata tidak punya bukti yang kuat kalau Doni ini penganut ilmu hitam, dan juga tidak mungkin Raden Jaya ini tiba-tiba melukai laki-laki itu. Baiklah Raden, nanti saya akan buktikan kalau Doni ini punya ilmu hitam yang sangat membahayakan warga kampung, ujar Ki Sarkam. Tidak perlu. Saya yakin Doni ini bersih dari hal seperti itu. Lebih baik kamu urusi saja kerbau-kerbauku. Sana, ucap Raden Jaya. Sarkam pun saat itu tidak bisa berargumen lagi. Dia pergi dari hadapan Raden Jaya dengan perasaan kesal dan soal keris kecil yang dicuri Ki Sarkam. Semalam itu juga sudah menghilang dan berpindah tangan ke si Doni. Berkali-kali Ki Sarkam membuktikan kalau si Doni ini mempunyai ilmu hitam tapi selalu gagal. Dia juga bingung bagaimana lagi caranya melenyapkan Doni. Hingga tahun berganti tahun. Siapa sangka ternyata Rara ini menyimpan rasa cinta kepada si Doni. Tapi jelas Raden Jaya dan Inggit ini tidak merestui cinta mereka. Apa kata warga nanti?
kalau anaknya ini menikah dengan kulit cangkul. Raden Jaya ini takut kalau Rara ini berbuat yang tidak-tidak. Lalu singkatnya saat itu, dia pun langsung menikahkan Rara dengan anak juragan kaya asal Lampung. Lelaki itu bernama Sangyang. Pemuda itu sangat tampan dan juga sangat cocok kalau bersanding dengan Rara. Hingga mau tidak mau, Rara pun harus mematuhi kemauan kedua orang tuanya itu. Sedangkan nasib Doni ini masih menjadi tukang cangkul di sawah. Saat pernikahan telah tiba, Raden Jaya mengadakan pesta besar. Dia menyembelih 5 kerbau. Hingga saat itu hajat pun digelar 7 hari 7 malam tanpa henti. Tapi sebenarnya Rara ini masih ada rasa kepada si Doni. Dia juga menunggu kehadiran laki itu di pesta pernikahannya. Tapi Doni malah tak kunjung datang. Hingga Rara pun tidak tahu kalau memang Doni ini dilarang datang ke pesta oleh Raden Jaya. 1 bulan kemudian Rara malah makin cinta kepada Doni. Dia juga sudah berusaha melupakan laki-laki itu, tapi masih saja tidak bisa. Padahal sekarang Rara ini sudah mempunyai suami yang sah. Begitupun dengan Doni, dia juga tidak bisa melupakan si Rara. Tapi tidak bisa banyak yang bisa Doni perbuat. Setiap malam dia pun hanya bisa melamun di depan saungnya meratapi nasibnya yang malang. Berbeda dengan si Rara, dia sudah tidak bisa menahan cintanya kepada Doni. Maka tengah malam saat suaminya ini sudah tertidur, dia pun mengendap-endap keluar dari kamarnya. Malam itu juga dengan membawa obor, Rara lari ke sawah untuk mendatangi Doni yang saat itu sedang melamun di depan saungnya. Rara pun langsung memeluk Doni dengan sangat erat. Mereka berciuman dan lalu bersetubuh di saung itu. Hingga mereka berdua pun tidak menyadari kalau diam-diam saat itu Kisarkam mengintip mereka dari celah bilik. Buru-buru Kisarkam pun saat itu lari ke rumah Raden Jaya untuk melaporkan kejadian yang baru saja dilihatnya. Mendengar ucapan dari Kisarkam bahwa anaknya dan Doni ini bersetubuh, Raden Jaya dan Sayang pun benar-benar murka mendengar kabar itu. Mereka pun langsung bangunkan warga kampung untuk mengepung si Doni. Malam itu puluhan penduduk pun berbondong-bondong ke sawah untuk mengepung si Doni. Saat warga tiba di sana, ternyata Doni dan Rara masih dalam keadaan telanjang bulat. Buru-buru saat itu Rara pun menyelimuti tubuhnya dengan sebuah kain, sedangkan Doni saat itu tidak sempat mengenakan pakaiannya. Hingga saat itu dia pun diseret oleh warga dalam keadaan telanjang bulat. Lalu si Doni ini dipukuli oleh para warga. Setelah dipukuli dengan sangat kejam, Doni pun sekarat. Namun saat itu Kisarkam pun langsung menghabisi nyawa pemuda itu dengan sebuah batu yang dihantamkan ke kepala si Doni. Dia sudah mati, ucap Raden Jaya. Melihat Doni yang dipukul oleh massa, Inggit sebenarnya kasihan pada Doni. Tapi dia juga tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa menyaksikan penderitaan dari si Doni. Raden, si Doni ini bisa hidup lagi, Raden. Dia ini punya ilmu hitam, ujar Kisarkam. Maksud kamu apa ya, Kam? Tanya Raden Jaya dengan wajah yang heran-heran. Kita lihat saja besok. Dia pasti hidup lagi, kata Kisarkam. Untuk mencari kebenarannya, jenazah Doni pun saat itu tidak dikuburkan, tapi hanya dibaringkan di depan rumah Raden Jaya. Saat itu Rara pun menangis nelangsa. Tepat menjelang subuh, warga digegerkan dengan apa yang dilihat mereka. Jenazah dari Doni ini hidup kembali. Semua lukanya juga sembuh dengan misterius. Dia punya ilmu Pancasona, kata Raden Jaya. Iya, Doni ini memang punya ilmu Pancasona. Dia juga tidak pernah mempelajari ilmu itu, tapi ilmu itu secara alami Doni dapatkan dari nenek moyangnya yang telah hidup ratusan tahun lalu. Dan hanya Donilah yang menjadi pewaris tunggal dari ilmu itu. Sebenarnya Doni ini sudah meninggal berkali-kali. Bahkan saat dia kelaparan di jalan setapak itu, Doni kecil yang kelaparan itu sebenarnya juga sudah mati. Tapi dengan adanya ilmu Pancasona, dia ini berhasil hidup lagi. Doni juga sudah beberapa kali meninggal saat disiksa Sarkam, dan bahkan saat masih kecil juga. Ternyata Doni ini sudah beberapa kali mendapat pukulan yang sangat keras di bagian dadanya. Tapi kemudian dia ini hidup kembali karena dia punya ilmu warisan, yaitu ilmu Pancasona. Singkatnya, kebetulan di kampung itu pun ada dukun yang mengerti tentang ilmu Pancasona. Raden,
kita buang saja Doni ke lembah? Di kampung ini memang ada sebuah lembah yang sangat curam dan dalam. Kalau saja ada yang masuk ke dalam lembah itu, dijamin tidak akan bisa keluar lagi dari sana. Hingga waktu itu Doni pun diseret oleh warga menuju lembah yang mengerikan. Sementara Rara, anak sematawayang dari Raden Jaya dan juga Inggit, dia menangis sejadi-jadinya. Dia juga memohon kepada ayahnya agar Doni tidak dibuang ke lembah. Tapi saat itu Raden Jaya sudah gelap hati. Dia pun tetap akan membuang Doni ke lembah itu. Sebelum dibuang ke lembah, Raden Jaya pun menyuruh warga untuk membungkus Doni dengan kain putih. Lalu mengikat seluruh tubuhnya agar nanti saat Doni berada di dasar lembah, dia ini tidak bisa berkutik. Selain dibungkus oleh kain putih, dukun di kampung itu juga menancapkan keris panjang di perutnya Doni. Itu bukanlah keris sembarangan. Orang yang mempunyai ajian Pancasona tidak bisa berkutik selama keris itu tertancap di perutnya. Hingga sampainya di bibir lembah itu, mereka pun melemparkan Doni ke dalam lembah itu. Tidak lama setelah itu Doni dilemparkan. Entah apa yang dipikirannya Rara, dia malah ikut menjatuhkan dirinya sendiri ke dalam lembah itu. Dia ingin mati bersama kekasih hatinya. Semua orang yang melihat pun berteriak memanggil Rara, tapi dia sudah tidak bisa diselamatkan. Rara masuk ke dalam lembah itu dan tidak ada seorang pun yang berani menuruni lembah tersebut. Karena memang lembahnya itu terkenal angker dan juga sangat dalam. Hari itu pun Rara mati di dalam lembah itu. Hingga akhirnya lembah itu pun dinamakan Lembah Rara. Doni juga tidak pernah terlihat lagi di perkampungan saat itu. Dia terjebak dalam lembah tersebut bersama jasadnya si Rara. Hingga singkat cerita, bertahun-tahun kemudian keluarga dari Raden Jaya pun sudah meninggal semua. Kini kampung itu juga sudah berganti generasi. Lembah Rara yang dulu menjadi tempat pembuangan Doni, semakin kesini semakin dangal karena kian tertimbun oleh tanah. Hingga suatu hari ada lelaki parubaya yang menuruni lembah itu untuk mencari rumput. Dia ini harus memberi makan kambing-kambingnya. Kebetulan memang stok rumput di kebunnya itu sudah habis. Dan dia ini melihat di dasar jurang banyak sekali tumbuhan dan rumput liar di sana. Awalnya dia tidak menemukan keanehan apapun. Namun tak lama kemudian, dia ini mendengar erangan. Itu adalah seorang lelaki. Lelaki itu pun kaget dengan nafasnya terengah-engah. Dia heran suara apa itu tadi. Karena penasaran dia pun lalu mendekati sumber suara itu. Suaranya seperti ada di dalam tanah. Buru-buru dia pun menggali tanah itu. Dan untung saja itu tidak terlalu dalam. Setelah berhasil menggali tanah tersebut, dia pun melihat manusia yang dibungkus menggunakan kain putih. Bukan hanya itu saja, lelaki itu juga melihat ada keris yang tertancap di tubuh sosok manusia itu. Lelaki parubaya itu menyangka kalau manusia yang dia temukan adalah korban pembunuhan yang masih bertahan hidup. Dia pun lalu mencabut keris yang menancap di tubuhnya si Doni. Dan seketika, Doni terbang ke langit sambil tertawa terbahak-bahak. Doni pun sekarang bukanlah manusia lagi. Tubuhnya kini dipenuhi oleh energi makhluk gaib yang jahat. Dia pun sekarang gentayangan dengan masih menggunakan kain putih itu. Hingga singkatnya Doni ini malah menghantui warga kampung. Dan semenjak saat itulah dikenal hantu bernama Pocong. Biasanya warga kampung menelan beras yang sudah dibacakan mantra agar terhindar dari gangguan pocong si Doni. Cerita pun selesai. Semoga kalian semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan yang kurang berkenan bagi kalian semua. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.